Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, anak-anakku, berdasarkan bacaan di atas, kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Jawabannya adalah sekitar 2-4 minggu. Pertanyaan nomor 2, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Jawabannya, kayu mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Pertanyaan nomor 3, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Ya, jawabannya kayu mudah terbakar. Dan untuk beberapa jenis kayu mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Pertanyaan terakhir, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Ya, jawabannya meja, kursi, lemari, patung, dan figura. Anak-anakku, sekarang tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak yang tersedia. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan teks bacaan di atas. Langkah pertama adalah menebang pohon. Kemudian pengiriman log ke pabrik. Selanjutnya pemotongan log, lalu penjemuran. Dan yang terakhir adalah pengolahan log sesuai keperluan. Selanjutnya kegiatan Ayo Berdiskusi. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun
Ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan akan semakin berkurang. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sekarang ayo kita bermusyawarah untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, di desa Siti banyak penerbangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, jawabannya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat supaya tidak menebang pohon secara liar dan menanam kembali pohon sebagai pengganti pohon yang telah ditebang. Nomor 2, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jumlah pohon di hutan tentu saja akan habis dan bisa menyebabkan banjir. Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Yaitu dengan cara berhenti menebang pohon secara liar dan menanam pohon-pohon baru. Setelah tadi kita menjawab pertanyaan, mengapa perlu bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ya, musyawarah perlu dilakukan supaya hasil keputusan merupakan persetujuan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Kita perhatikan gambar berikut ini ya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Ya, gambar yang pertama, gerakan dasar melempar. Silakan diperhatikan gambarnya. Kemudian, gerakan dasar menangkap bola. Ya, yang terakhir, gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola. Sebelum melakukan permainan, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Manfaat pemanasan yaitu untuk meregangkan otot dan untuk mengurangi risiko cedera ketika melakukan permainan. Sekian pembelajaran kita. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.